Ketika pagi telah menyambut, seorang gadis yang sedang tidur pulas di atas ranjang king size itu membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah dada bidang seorang pria. Matanya mengerejap beberapa kali memastikan penglihatannya benar. Dia mengadakan kepala, seorang pria tidur pulas juga memeluknya. Raut wajahnya semakin terlihat bingung. Dia tidak teriak, dominan rasa bingung, tangan mungilnya mengguncang Dito. Pak Dito panggilnya. Dito yang merasa tidurnya terganggu membuka matanya. Tatapan polos Zahra membuatnya harus menggeram tertahan di bawah langsung bangun. Rupanya Dito Junior juga bereaksi cepat. Pak Dito, mengapa saya di sini dan kenapa memeluk saya? Tanyanya bertuntun. Kamu lupa, tadi malam kamu ketiduran, ujar Dito ketus. Saya juga tidak memeluk kamu, tetapi kamu yang memeluk saya duluan. Saya pikir kamu guling. Zahra masih terlihat bingung namun ia percaya begitu saja. Maaf, ujarnya. Ia bangun dari tempat tidur, matanya menatap sekeliling kamar Dito dengan kagum. Mungkin preman itu sudah pergi, gumam Zahra yang didengar Dito. Demi Tuhan, Dito masih mengantuk. Semalam ia tidak bisa tidur. Kehadiran Zahra di sampingnya membuat ia menatap wajah tidur gadis itu begitu lama. Saya hari ini telat ke kantor. Kamu harus berada di sini karena saya punya banyak kerjaan untuk kamu, ujar Dito dengan ambisinya. Saya harus mandi, Pak, ujar Zahra. Mandi di sini, ujarnya dan menutup matanya kembali. Ia menahan diri agar tidak menarik Zahra berbaring kembali. Ia ingin memeluk gadis itu kembali. Akan tetapi, bisa-bisa kebohongannya terbongkar. Bukan Zahra yang memeluknya, tetapi dia yang memeluk Zahra. Zahra melihat Dito yang tidur pulas, alis tebal bibir bawah yang tebal menggoda, dan juga wajah tenangnya membuatnya Zahra tersenyum. Alisnya sangat tebal, ujarnya. Ia berjarak dari kasur. Kemudian masuk ke kamar mandi Dito membawa handuk. Zahra memakai sabun Dito. Setelah menghabiskan waktu di kamar mandi, Zahra kembali keluar. Untung saja Dito masih tidur. Keadaannya yang hanya memakai setengah handuk sanggup menggoda iman. Aku tidak punya baju, batin Zahra. Dengan polos ia ke arah Dito membangunkan pria itu kembali. Beruntunglah orang itu, Zahra. Jika orang lain maka habislah. Orang tua Dito saja tidak membangunkan pria itu ketika tidur karena tahu anaknya akan mengamuk. Pak Dito, panggilnya. Dito membuka matanya, ia mendengus dan berbalik. Tidak bisa Dito mengontrol raut wajahnya, ia terkejut. Zahra sampai terperanjat kaget. Dito mengumpat dalam hati, cobaan apa ini di pagi hari? Maaf Pak, saya nggak punya baju, ujarnya. Dia takut Dito marah karena terganggu tidurnya. Dito mengusap wajahnya, ia mengambil ponselnya dan menelpon anak buahnya agar mengambil baju di butik pesanannya. Tentu saja, Zahra mengangguk dan grogi saat Dito memandangnya dengan begitu intens. Saya mau mandi, ujarnya gugup, bukan alasannya tidak masuk akal. Zahra begitu polos, ia tidak pernah menyangka jika penampilan seperti itu akan membuat pria di depannya langsung turn on. Kamu sudah mandi, ujar Dito setengah serak. Bapak sakit, tanyanya saat merasa suara Dito berbeda. Ia melupakan rasa gugupnya dan maju. Punggung tangannya menempel di dahi Dito, aroma sabun yang Zahra pakai bercampur dengan aroma tubuh gadis itu. Dito merasa di bawahnya begitu serak. Tidak panas, ujar Zahra. Saya tidak sakit, ujar Dito. Ia berdiri dan kembali ke kamar mandi. Dingin sekali, ujar Zahra. Ia mengusap lengannya beberapa kali. 15 menit kemudian baju pesanan Dito datang. Tentu saja Dito yang menerimanya. Ia tidak akan rela gadisnya terlihat orang dalam keadaan memakai handuk saja. Ini baju kamu, ujar Dito. Zahra menerima paper bag itu. Makasih, ujarnya tulus. Ia masuk ke kamar mandi dan berganti pakaian. Dito mengembuskan napasnya. Pagi ini 2 kali tidurnya terganggu oleh Zahra dan gadis polos itu menyiksa diri Dito. Dia memilikiku, gumam Dito setelah membuatkan Dito sarapan. Dia memanggil pria itu. Pak Dito, panggilnya membuat Dito kaget. Iya, saut Dito cuek. Sarapan sudah jadi, ujar Zahra. Dito mengangguk dan ke dapur. Seperti biasa, Zahra akan berdiri tak jauh darinya. Dito menikmati sarapannya sambil memikirkan cara untuk mengajak Zahra ikut. Cek, kamu terlalu lama memanggangnya sampai rasanya pahit. Zahra mengertikan kening, rasanya tidak terlalu. Makan, Zahra cemberut dan berjalan mendekat. Ia duduk dan memakan roti panggang itu. Enak kok, gak pahit, batinnya.
Dito sendiri melanjutkan sarapannya. Ia membuat Zahra terheran-heran jika pahit kenapa juga Dito masih menikmatinya. Zahra, setelah sarapan dan membersihkan apartemen Pak Dito, aku segera ke kantornya. Sepedaku kuparkir di tempat biasa. Aku mengambil alat pembersih dan pergi ke ruang Pak Dito. Di sini masih terjaga kebersihannya, tidak sama seperti awal aku masuk dulu. Setelah membersihkan, aku ke ruang dapur membuat minuman seperti biasa. Zahra, kamu kenapa tidak membersihkan ruangan di bawah? Tanya Zung Rere, seniorku di sini. Saya membersihkan di ruang Pak Dito, ujarku takut. Dia sangat galak dan terbukti sekarang matanya hampir saja keluar. Ia menatapku seperti aku adalah mangsa. Aku menunduk takut. Deheman seseorang membuat kami menoleh di sana. Seorang pria berdiri dengan gagah menatap kami dengan tatapan datarnya. Hai Zahra, silahkan ikut dengan saya. Aku bingung siapa pria ini. Meski kebingungan, aku tetap mengekori langkahnya. Pak Dito meminta Anda agar ikut dengannya, ujarnya. Kemana? Tanyanya bingung. Sesaat surat perjanjian itu terlintas dalam benakku. Mungkin aku harus berada 24 jam di dekatnya, pria aneh. Cepat, Pak Dito tidak suka menunggu, ujarnya. Aku mengangguk dan masuk ke dalam Pak Dito. Panggilku, Brak. Aku terperanjat kaget. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Saat masuk, aku hanya melihat Pak Dito duduk memangku seorang wanita. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Wanita itu kini terjembab di lantai. Astaga, wajah Pak Dito terlihat pucat menatapku. Aku berlari ke arahnya. Wanita itu juga menolong. Dia terjatuh sampai kancing bajunya atasnya terbuka. Pasti dia sangat malu sekarang. Gwen Chana, apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Dia berdiri dan mengancing baju, pipinya terlihat memerah. Pasti takut sekali jatuh di lantai sampai pipinya memerah. Dia pergi dari sini hanya dengan menatap Dito. Pak Dito memanggilku. Wajahnya begitu datar, aku merasa dia semakin dingin. Tak ada wajah pucat, tetapi terlihat sekali ia begitu tak tersentuh. Aku mulai merasa takut. Aku menahan napasku dan dia tiba-tiba menarik. Dek, dek, dek. Aku begitu takut, tatapannya begitu tajam. Mungkinkah dia marah karena aku mengagetkannya? Itu tidak seperti yang kamu lihat, ujarnya dengan tenang. Apa yang aku lihat? Selain dia memangku wanita dan wanita itu jatuh. Kamu 3 kali membuat ia bangun dan tidak bertanggung jawab, ujarnya dengan penuh penekanan. Aku tidak membangunkan siapa-siapa. Aku tidak membangunkan siapapun, ujarku takut dan pelan. Siapa yang aku bangunkan, Pak? Dito tentu saja kaget melihat kedatangan Zahra yang muncul tanpa mengetuk pintu. Di saat dia ada dengan wanita bayarannya, meskipun dia merasa bosan dan bergairah, akan tetapi ia mencari pelampiasan. Tentu saja dia sontak mendorong wanita itu, tak bisa menguasai ekspresinya. Dito tidak tahu, tetapi ia takut Zahra marah, meski ia pun nggak tahu alasan mengapa Zahra marah. Mencoba membuat dirinya berlindung dalam ego nyatanya. Saat gadis itu bertanya siapa yang saya bangunkan, Pak, dengan mata polosnya yang menatapnya menanti jawaban. Dito baru sadar gadis di depannya begitu polos dan tak mengerti apa yang baru saja ia lakukan. Lega, kepolosan Zahra membawa berkah untuknya. Meski tak bisa Dito pungkiri, ia gemas sekali dengan Zahra. Tidak ada, ujar Dito. Katanya bapak meminta saya ikut. Ikut kemana? Tanya Zahra. Ikut keranjang, batin Dito. Tentu saja ia tidak akan mengucapkannya. Keluar kota, ujarnya, membuat Zahra membuka mulutnya lucu. Sial, hanya dengan membuka mulut saja. Suatu hari nanti aku akan membungkam mulutnya, batin Dito kesal.